Sudah siapkah untuk belajar dengan Ibu? Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun belajar masih dari rumah, kita harus tetap menjaga kesehatan, semangat dalam belajar. Selamat berjumpa kembali dengan Ibu Nanaim Jamilah dari SMK Gatra pada mata pelajaran prakarya kelas 8 semester 1. Baiklah anak-anakku, mari kita belajar bersama Ibu dengan semangat. Sebelum melanjutkan ke pembelajaran, Ibu mau tanya, apakah kalian mengalami kesulitan dalam mengerjakan tugas yang telah diberikan pada pertemuan sebelumnya? Yakin mencari referensi tentang tahapan pembuatan pengolahan bahan pangan serealia, kacang-kacangan, dan umbi menjadi makanan dan minuman. Semoga tidak mengalami kesulitan dan kalian dapat memahami serta menyelesaikannya dengan baik. Nanti di akhir pembelajaran tugasnya dikumpulkan kembali pada guru di sekolah masing-masing. Oke? Siap. Baiklah, mari kita lanjutkan pembahasan materi pengolahan bahan pangan, serealia, kacang-kacangan, dan umbi yang ada di wilayah setempat menjadi produk makan pangan setengah jadi. Tapi sebelum ke materi, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada pertemuan kali ini, yaitu 1. Menjelaskan pengertian bahan pangan serealia, kacang-kacangan, dan umbi, serta pengertian bahan pangan setengah jadi. Paham? Yang kedua, menyebutkan karakteristik. Apa itu karakteristiknya? 1. Jenis, manfaat, serta kandungan bahan pangan setengah jadi. Dan yang ketiga, kamu dapat menjelaskan dan tahu teknik pengolahan bahan pangan serealia, kacang-kacangan, dan umbi menjadi bahan pangan setengah jadi. Baiklah anak-anakku sekalian, kalian bisa amati gambar di samping Ibu. Kalian bisa melihat dan tahu gambar apa yang Ibu tayangkan. Ada mie, ada tempe, ada kacang-kacangan, ada kerupuk, dan ada tepung. Itu adalah berbagai macam bahan pangan serealia, kacang-kacangan, dan umbi-umbian yang mudah didapat di berbagai daerah Indonesia. Keanekaragaman sumber pangan yang sangat potensial tersebut meliputi sumber karbohidrat, vitamin, dan mineral yang merupakan sumber pangan lokal. Ini merupakan sumber kekayaan hasil bumi Indonesia. Kita harus bangga dan patut bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah menganugerahkan tanah air kita yang subur dan kaya akan hasil bumi. Pada pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari pengolahan bahan pangan serealia, kacang-kacangan, dan umbi menjadi produk pangan setengah jadi. Sebelum ke materi, Ibu akan ulas kembali materi sebelumnya. Masih ingatkah kalian apa itu pangan olahan, serealia, kacang-kacangan, dan umbi, serta pengolahan bahan pangan yang selanjutnya akan dipelajari pengolahan bahan setengah jadi. Sudah siap? Yuk kita mulai. Pengertian pangan olahan. Masih ingatkah kalian apakah itu pangan olahan? Ada yang bisa jawab? Ibu akan ulas ya. Pangan olahan adalah makanan dan atau minuman hasil proses dengan cara metode tertentu dengan atau tanpa bahan pangan yang lain, tambahan yang lainnya. Yang selanjutnya, lihatlah gambar di samping. Apa yang kamu ingat tentang serealia? Jenis tumbuhan golongan tanaman padi-padian atau rumput-rumputan. Dalam bahasa Latin, Gramineae, yang dibudidayakan untuk menghasilkan bulir-bulir berisi biji-bijian sebagai sumber karbohidrat atau pati. Apa aja yang termasuk serealia? Ada padi, ada jagung, ada gandum, ada sorghum. Nih gambarnya Ibu tampilkan. Tahu kan? Pasti tahu. Yang selanjutnya ada kacang-kacangan.
gizi berukuran lebih besar dibandingkan dengan serealia yang digunakan untuk bahan pangan manusia dan hewan atau ternak. Jenisnya apa aja yang termasuk pada kacang-kacangan? 1, ada kacang tanah, ada kacang hijau, ada kacang kedelai. Ya, tahu kan? Pasti tahu. Sekarang umbi. Seperti apa itu umbi-umbian? Yaitu umbi merupakan organ tubuh yang mengalami perubahan ukuran dan bentuk atau pembengkakan pada akibat perubahan fungsinya atau sebagai akibat perubahan fungsinya. Apa yang termasuk umbi? Ada ubi jalar, ada talas, ada kentang, ada ubi kayu. Inilah gambarnya. Dari bahan pangan yang dasarnya serealia, kacang-kacangan, dan umbi, ini merupakan bahan pangan yang dibutuhkan oleh manusia, oleh kita, yang biasa kita konsumsi. Sudah paham anak-anakku sekalian? Mari kita lanjutkan. Setelah kalian mengingat kembali apa itu yang dimaksud dengan serealia, kacang-kacangan, dan umbi, serta pengolahan makanan dan minuman, berikut Ibu akan uraikan pengolahan bahan pangan setengah jadi dari serealia, kacang-kacangan, dan umbi. Pengolahan bahan pangan setengah jadi adalah olahan bahan pangan setengah jadi, sering disebut juga sebagai produk pangan primer atau pengolahan bahan baku dengan proses pengawetan, baik pengawetan secara kimia, fisika, ataupun mikrobiologi, menjadi aneka ragam olahan pangan setengah jadi yang selanjutnya digunakan sebagai bahan baku pangan. Apa saja keuntungan bahan pangan yang diolah menjadi bahan pangan setengah jadi? 1, menjadi bahan baku yang fleksibel untuk industri pengolahan lanjutan. Yang kedua, dapat diperjualbelikan antara daerah dan sebagai komoditi ekspor. Yang ketiga, aman dalam distribusi dari satu tempat ke tempat lain. Yang keempat, dapat dikemas lebih ringkas. Yang kelima, menghemat ruangan dalam penyimpanan. Yang keenam, mengurangi biaya dalam penyimpanan. Yang ketujuh, tahan lama dan lebih kuat dari cuaca dingin atau panas. Itulah keuntungannya diolahnya bahan dasar menjadi bahan pangan setengah jadi. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan. Pada umumnya, pemanfaatan olahan pangan secara segar lebih baik di rumah orang tua kita sendiri. Mengkonsumsi bahan langsung secara segar itu lebih baik. Karena apa? Karena kandungan gizinya masih utuh. Namun pengolahan bahan pangan, serealia, kacang-kacangan, dan umbi menjadi bahan setengah jadi akan mengembangkan potensi dan kualitas bahan pangan tersebut, serta akan mempunyai masa simpan yang lebih panjang. Itu manfaatnya. Paham? Ngerti? Nah, sekarang bisa langsung dikonsumsi, bisa diolah menjadi bahan setengah jadi. Mari kita lanjutkan. Berikut ini Ibu akan uraikan berbagai jenis olahan pangan setengah jadi dari bahan pangan, serealia, kacang-kacangan, dan umbi. Jenis olahan pangan setengah jadi dari bahan serealia Ibu akan jelaskan, yaitu beras. Dari jenis beras merupakan hasil pertanian yang menjadi makanan pokok sehari-hari pada kebanyakan penduduk di dunia. Apa hasil olahannya? Ada tepung, adalah partikel padat yang berbentuk butiran, baik butiran kasar maupun halus atau bubuk. Tepung beras dihasilkan dari padi pilihan dan dibuat tanpa menggunakan bahan pengawet, sehingga merupakan bahan makanan alami 100%. Ini gambarnya. Yang kedua, beras instan adalah beras yang diolah melalui 3 kali penggilingan dan penyaringan. Tujuannya untuk apa? Untuk memperoleh struktur pori berpori-pori sehingga mempermudah rehidrasi. Gambarnya ini, Putaya. Hasilnya dari bahan olahan serealia. Yang kedua, dari bahan serealia itu ada jagung. Sebagai sumber pangan dikonsumsi dalam bentuk segar, kering, dan tepung.
Alternatif produk pangan yang dapat dikembangkan dari jagung menjadi olahan pangan setengah jadi yaitu ada jagung pipil kering, beras jagung, tepung jagung, atau maizena, dan jagung instan. Baiklah anak-anakku sekalian, barusan Ibu sudah jelaskan dari jenis serealia sampai baru beras dan jagung. Nah, untuk jenis dari kacang-kacangan, terus dari umbi-umbian, mungkin lebih jelasnya atau untuk menambah pengetahuan kalian nanti di akhir Ibu akan kasih tugas. Nah, anak-anakku sekalian, dalam pengolahan pangan setengah jadi ini harus ada tekniknya. Apa itu teknik yang digunakannya? Nah, kita sudah mengetahui apa dan seperti apa itu serealia, kacang-kacangan, dan umbi-umbian serta jenis dan manfaatnya. Sekarang kita akan membahas tekniknya. Apa itu tekniknya? Teknik ada dua jenis. Satu, teknik pengolahan makanan panas basah atau moist heat, dan teknik pengolahan makanan panas kering, dry heat cooking. Ada yang masih ingat? Apa itu teknik pengolahan makanan panas bahan atau moist heat? Yaitu mengolah bahan makanan dan menggunakan bahan dasar cairan untuk mematangkannya, seperti teknik merebus, teknik poaching, seperti yang gambar Ibu tayangkan. Terus pada teknik pengolahan makanan panas drying, heat cooking, disinilah gambarnya. Kalian bisa lihat apa aja yang ada pada teknik pengolahan makanan panas kering. Nah, anak-anakku sekalian, sampai di sini Ibu menjelaskan tentang bahan pangan setengah jadi dari jenis serealia, kacang-kacangan, dan umbi sampai teknik pengolahannya. Mudah-mudahan kalian dapat memahami dan dapat mengerti serta dapat menerapkannya. Kesimpulan yang bisa kita ambil setelah mengetahui aneka jenis olahan pangan setengah jadi dari bahan serealia, kacang-kacangan, dan umbi, kita dapat membuat atau dapat mengolah bahan pangan tersebut tidak hanya secara langsung dikonsumsi, tetapi dibuat dengan setengah jadi dengan berbagai manfaatnya. Ngerti? Nah, itulah hasil dari kesimpulan kita. Untuk memperluas wawasan pengetahuan kalian, coba cari tahu jenis produk olahan pangan setengah jadi dari jenis serealia dan kacang-kacangan serta umbi yang belum Ibu jelaskan, ya, baik dari sorghum, jagung, gandum, kacang-kacangan, dan umbi-umbian. Itu tugas dari Ibu sesuai yang ada di daerah kamu. Sekian yang Ibu sampaikan, semoga bermanfaat, kalian tetap semangat dan mendapatkan hasil yang lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa minggu depan.